Halo, assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Talib, Al- terima kasih dan pemirsa Radio kita Alhamdulillah. dalam berkah dan rahmatnya. Itu yang Amin, amin. penting itu. Berkah itu yang kadang-kadang orang itu gampang sebutkannya tapi tidak tahu artinya itu kan. Keberkahan itu luar biasa, begitu kan, Bang? Negeri juga kan perlu keberkahan, nampaknya demikian ya. Iya, iya. Tapi ini apa ya? Uang rakyat sedemikian besar, ada lagi Kertajati dulu yang jadi antah berantah ya. Baru lagi nih Bang, Bandara Sudirman di mana Purbalingga. Wah, ini nampaknya akan jadi sarang jin lagi, tah gimana itu? Nampaknya prinsip kerja ini menjadi sebuah evaluasi ke depan. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perjalanan bangsa ini tentang kerja dan visi, Bang? Silakan, Bang. Yang pertama kalau bicara kerja, saya pernah menulis 2 artikel. Kalau artikel pertama berjudul Shame on You. Itu masih bisa dicari itu. Gitu. Shame on you, karena jejak digitalnya jelas sekali. Yang kedua, ketika memang sebelum itu saya menulis memang kerja. Saya bertanya 3 hal. Orang kerja itu ada desainnya, saya bilang. Betul. Lalu yang kedua, kerjanya untuk siapa gitu. Yang ketiga, siapa yang memperoleh manfaat besar atas prinsip kerja yang dibangun oleh pemerintahan. Karena kerja swasta sama kerja pemerintahan itu beda. Artinya memanage pemerintahan sama memanage perusahaan swasta itu beda. Lain. Beda sekali gitu posisinya. Gitu. Jadi ketika kita saksikan gerbang Kertajati, lalu kemudian Sudirman, Jenderal Sudirman, Purbalingga. Berikutnya kita lihat Pelabuhan, LRT. Mangkrak, Kedam tanpa aliran, itu bagaimana dia keluhkan sendiri dan masih tetap dilanjutkan. Lalu penjualan tol dengan market price yang berbeda dengan construction price gitu ya. Betul. Tapi terselamatkan oleh COVID itu. Saya pernah bilang, saya memang pernah menyampaikan di satu institusi pemerintahan bahwa COVID bisa dilihat dalam 2 sisi. Gitu. Jadi ini di Februari, saya ingat betul di Februari 2020 setelah saya menulis Corona dan pra-ekonomi gitu ya. Saya diundang oleh satu institusi pemerintahan. Saya bilang keseluruhan item Jokowi Widodo itu gagal, sebagaimana saya sampaikan dalam sebuah perdebatan saya dengan Akbar Faisal gitu ya. Ditambah lagi dengan posisi tax ratio, ditambah lagi dengan neraca pembayaran, ditambah lagi dengan keseimbangan primer, ditambah lagi dengan utang luar negeri yang kayak gitu ya. Maka saya bilang begini, ini yang bisa dilihat COVID nanti. Mereka diam kenapa COVID? Ya COVID bisa bermakna ganda. Di satu sisi dia memang merupakan serangan gitu posisinya. Tapi sisi lain bisa merupakan pintu penyelamat, save by the bell nih saya bilang. Dan ternyata memang dipakai sebagai save by the bell gitu. Apalagi dikeluarkan undang-undangnya bahwa memang situasinya darurat. Itu keberkahan cara lain itu. Iya, jadi sesungguhnya apakah ini izin Allah gitu ya atau bukan, COVID dimanfaatkan sebagai jalan selamat atas sejumlah kegagalan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu, Allah yang punya rencana ke depan bagi umat Islam di Indonesia seperti apa gitu. Tapi sesungguhnya bukan buat saya tidak maafkan saya gitu ya. Betul. Nggak ada sesuatu yang baru gitu, termasuk kereta api cepat yang kayak gitu. Buka aja buku Bangsa Terbelah, udah biasa semua. Terakhir kabarnya nggak sampai Bandung lagi, ini juga bikin garu-garu kepala. Tegal apa namanya itu? Padalarang, betul. Tapi kalau saya lihat konstruksinya nggak mungkin, karena konstruksinya sudah dia bangun sampai sana ke Bandung, ke pintu gerbang Muhammad Toha. Jadi kalau isunya nggak sampai sana nggak mungkin, karena tahap 1. saya lihat
tahap satunya itu yang saya lihat itu kalau kita ke Bandung, kita keluar pintu tol Muhammad Toha, luar biasa. Kita sudah lihat tiang-tiangnya sudah sampai ke Muhammad Toha, kompok Muhammad Toha tuh sudah dibuat posisinya gitu. Jadi nggak mungkin kalau cuma sampai Padalarang. Itu isunya agak sedikit misleading, menyesatkan. Ya, itu kalau wartawan nyari judul kan suka begitu biar dibaca orang. Iya, jadi dia mengada-ada. Tapi kalau soal overpricing, kalau soal turnkey, kalau soal perbandingan, lihat aja bangsa terbelah deh. Gitu. Jadi kalau itu dibanding bagaimana yang terbaik, apakah sistem Jepang, apakah sistem Cina, apakah sistem Prancis, apakah sistem Skoda, apakah sistem Inggris, lihat aja bangsa terbelah. Itu sudah ada bukunya di situ. Ya, ada khusus bab tuh saya lihat. Memang luar biasa ini cerita ini akan beranak pinak sampai anak cucu kita ini. Betul. Hutang abadi macam hutang zaman company yang baru kelar kita tahun 70-an kalau tidak salah kita membereskan hutang-hutang kita sama 68. Belanda. Begitu kan? 68. Iya. 68 mulainya. 68. Perjanjiannya 35 tahun. Ya 68 tambah 35 2003 jadi baru selesai. Jadi itu perjanjian tentang KMB yang tidak diselesaikan, yang Soekarno membatalkannya pada tahun 86, pada tahun 56. Lalu kemudian Soeharto dengan IGGI-nya menghidupkan kembali. Ingat ya? Iya. IGGI ingat ya? Jadi buat bayar hutang itu duit sebenarnya. Iya, Intergovernmental Government of Indonesia. Jadi satu kerjasama antara pemerintahan untuk pemerintah Indonesia itu dalam rangka sebenarnya mengawasi kepastian pembayaran dan utang luar negeri diberikan oleh sejumlah negara terhadap Indonesia. Sementara utang itu dipakai oleh Belanda dalam rangka menyerang Indonesia gitu. Aksi militer 1, aksi militer 2 itu dibiayai oleh Indonesia yang pada 2003 baru selesai. Itu berdasarkan hasil kesepakatan The Hague dengan basis KMB, Konferensi Meja Bundar. Posisi jumlahnya 4, itu pun sudah saya tulis dengan baik di bangsa terbelah. Iya, memang ini bangsa sedang dibelah-belah. Kadang-kadang yang ngebelah itu diri kita sendiri. Kemarin Menteri Agama di internal itu bukan buat nasional, ya, tapi kan itu kan ribuan orang, otaknya itu kan akan terekam seperti itu. Kadang-kadang suka kita ini kan kelasnya udah kelas menteri, bicara kok bukan kolaborasi tapi membelah-belah lagi. Nampaknya buku Anda ini memang benar juga, memang sudah dibelah atau gimana? Atau saya sampai bingung, jangan-jangan benar 20% orang Indonesia ini potensi sakit jiwa. Ini kalau kita begitu kan, benar ini kayaknya ini data yang ada itu. Gimana Bang? Belah-belah kita ini. Kalau Yakut nih, mestinya Yakut ya kalau teman-teman bilang sih belum kelasnya untuk jadi menteri. Oh ya, dari Ansor dia naik langsung loncat. Ya. Iya, belum kelasnya jadi menteri gitu. Sama seperti seorang belum kelasnya jadi Mendikbud gitu ya, dia jadi Mendikbud. Iya, masih sibuk urusin ojek online gitu. Iya, jadi belum pantas dia kayak gitu. Apalagi jatuhnya di pendidikan yang investasi manusia untuk jangka panjang. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang menurut pandangan saya dalam rangka rekrutmen tidak pada tempatnya gitu. Jatuhnya begitu. Nah kalau Yakut mestinya kita bandingin pada Abdurrahman Wahid, lalu kemudian pada Cak Nur, pada Nurholis Majid, dan pada Gagas Hasyim Asy'ari sendiri gitu. Bahwa negara waktu itu memberikan kehadiran Menteri Agama karena tekad menghapus 7 kata kunci. Kan itu 7 kata kunci dihilangkan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, satu, dengan kewajiban menjalankan syariatnya, ya, menurut ajaran Islam, gitu ya. Bagi pemeluknya, kan kita posisinya. Jadi ada pengorbanan umat Islam seluruh Indonesia harus. Seluruh umat Islam dengan bagi pemeluknya gitu posisinya. Itu kan karena dihapus 7 kata kunci itu gitu posisinya. Lalu hadirlah Menteri Agama. Sebenarnya Menteri Agama itu sendiri dimaksudkan untuk terjadi harmonisasi tadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena pemikiran ketuhanan Maha Esa itu bukan terminologi agama manapun. Yang Esa itu cuma terminologinya Islam, walaupun kemudian dipaksakan yang lain. Terminologi Tuhan gitu. Maka hadirlah itu. Jadi ada motif. Lalu kalau kita bandingkan pada cara berpikirnya Nurholis Majid, dia kan berpikir partai politik.
Islam no, Islam yes kan. Islam yes, partai politik Islam no kan gitu. Artinya sudahlah, tujuannya tetap Islam itu tegak tapi tidak perlu dengan partai politik. Posisinya. Kalau pakai cara berpikirnya Abdurrahman Wahid yang kemudian mendirikan PKB, itu kan motifnya membubarkan Kementerian Agama. Nah kalau pakai cara berpikirnya Yakut, Menteri Agama hanya untuk NU. Sementara kementerian ini pasien paling sering disatronin sama KPK masa lalu ya. Iya. Kalau saya dengar dari teman-teman pengurus haji dan umrah, waduh. Waduh. Kalau saya ngomong waduhnya coba. Waduh. Cukup lah waduhnya, waduh katanya. Apalagi ketika saya dulu naik haji gitu ya. Terus kan saya kan orangnya nggak bisa diem. Iya, itu ciri-ciri Bang Ihsanuddin Nursi. Ke Muasasa, saya pergi ke Garuda, saya pergi kemana-mana gitu. Saya ngajak ngobrol orang. Observasi gitu. terus. Dapatlah saya data macam-macam. Ya. Jadi ketika Yakut kayak gitu dan sampai dengan sekarang kerajaan Saudi Arabia belum bisa menerima yang bersangkutan, kan itu tanda-tanda itu. Iya. Iya kan? Betul. Yakut sampai dengan sekarang belum bisa diterima walaupun Masjidil Haram Nabawi sudah lagi pakai jarak, silakan posisi umroh silakan gitu posisinya kan. Bahkan haji tahun 1443 akan dibebaskan. Cenderungannya begitu posisi. Asal syarat vaksin gitu terpenuhi gitu posisinya. Tapi nggak ada kedengaran yang namanya Yakut diundang itu ke sana. Yakut mau berkunjung diterima. Jadi ya itu tadi kelasnya. Nah itu kalau kita lihat posisi. Kalau soal sakit jiwa, berkali-kali saya bilang ini coba deh beresin ribanya deh. Udah ojol 260 triliun luar biasa. Dan ini jadi sarang penyamun investor dunia terhadap Indonesia. Ini kan nggak sedikit itu, dan banyak orang keadaan terjepit. Kalau orang Bogor bilang kan kumbahang kewae lah, yang penting hari ini ada uang gitu. Orang Indonesia kan suka kayak begitu tuh, yang penting pinjem dulu gitu. Apalagi ada literasi dari para pemimpin yang demikian, itu ngerusak moral bangsa, rakyat atau gimana nih Bang urusan apa. Sementara di satu pihak Pak Kiai syariah ini gimana Bang? Yang pertama soal pinjaman riba ya. Itu dipaksa oleh KMB. KMB itu kan dengan bunga. Begitu. Bukan tanpa bunga penyelesaiannya. Paksa berikutnya menjadi anggota IMF. Dipaksa berikutnya oleh KMB agar menjadi anggota IMF dan itu posisinya menerima kebebasan beroperasinya perusahaan-perusahaan asing. Itulah perjanjian pertama sebagai bentuk invasi legal. Jadi dalam pandangan saya invasi legal yang dilakukan oleh itu ya saat itu KMB itu gitu posisinya. Makanya Soekarno membatalkan. Tapi heroiknya Soekarno ternyata juga punya dampak, karena heroiknya dia di tengah jalan kan juga jadi bermasalah dalam kerangka bagaimana menjadi presiden seumur hidup misalnya. Macam-macam. Gitu. Tetapi orang lupa bahwa dengan model pinjaman seperti itu dan ditambah lagi Soeharto juga kemudian menerbitkan Undang-Undang 167 tentang penanaman modal dan mendirikan Undang-Undang Perbankan termasuk Bank Sentral pada tahun 68. Ya budaya riba sudah ditanam. Jadi akar budaya riba terjadi pada pemerintahan Soekarno. Lalu akar itu diperkokoh dan tumbuh batang kokoh dengan cabang dan rantingnya di era Soeharto. Jadilah dia menjadi bangsa yang tukang minjem. Iya. Ya, bangsa tukang minjem kalau rumus Al-Quran seperti setan yang berdiri sempoyongan. Ya, Anda bisa lihat bagaimana para motor itu ya. Saya nggak menyalahkan mereka. Bahwa mereka adalah korban dari sistem gitu. Tapi kan mereka kebanyakan tidak sadar bahwa mereka korban dari sistem dan mereka berpikir dari sudut kepentingan mereka dan sehingga kepentingan jadi indikatornya sederhana sekali ngelihat mental disorder itu atau sakit mental. Lihat jalan raya. Kita tanya deh, aturan Anda lalu yang lintas berani atau Anda yang takut kalau menghadapi jalan raya ketika kita ngelihat motor tuh gila-gila? Betul.
Saya punya saudara dari New Zealand bawa mobil di sini kebingungan. Ini motor kayak begini Raron. Di sana aja kita baru ngelindas garis lurus saya udah malu dilihat oleh semua orang. Di sini dan orang nggak ada punya rasa malu. Kalau kita ambil dalam kerangka perilaku jalan raya sebagai wujud hilangnya penghormatan dan penghargaan satu sama lain, atau dalam bahasa lain seperti setan yang sempoyongan, maka sesungguhnya mereka yang tidak terkena modal itu harus punya sikap sabar 2 kali 3 kali lipat gitu posisinya, agar tidak menghadapi kecemasan, agar tidak was-was menghadapi itu kan. Nanti gua bener dia yang nabrak gua dia. Iya benar. Kita benar kita jadi korban kan. Iya, kita yang jadi korban. Dan itu yang kita lihat di jalan raya itu dampak dari itu peradaban utang. Peradaban utang itu seperti itu, peradaban utang berbasis riba itu seperti itu. Jadi rumusan Al-Qur'an tentang riba itu sedemikian rupa merusak itu kayak gitu. Saya baru saja menerima laporan kondisi Amerika yang masyarakatnya juga masyarakat berutang ya. Yeah, itu kalau Stiglitz hanya menggambarkannya dengan satu narasi bahwa kondisi masyarakat Amerika dalam perspektif perekonomian adalah kanker stadium 4. Ketika aplikasi dalam lingkup sosial itu mengerikan loh. Demikian. Betul mengerikan. Saya lihat satu rekaman video tentang kemiskinan yang disebut oleh Stiglitz sebagai kanker stadium 4. Itu mengerikan sekali. Jadi saking mengerikannya salah satu wujudnya adalah mereka yang tetap masuk kelompok menengah gitu ya, yang hidup masih tetap dalam rumah gitu ya. Tapi terus berhadapan dengan warga negara Amerika yang homeless gitu. Yang tenda-tenda banyak ribuan jutaan. Tenda-tenda begitu banyak. Itu terkadang tidak punya toleransi dan meminta polisi untuk mengusirnya gitu. Dan ada problematik bukan cuma sekedar hubungan vertikal, hubungan horizontal yang bermasalah, hubungan sesama manusia yang bermasalah gitu ya. Hubungan vertikalnya juga jadi, nah itu sebenarnya saya ingin mengatakan lewat radio TV, radio. Yuk kita berhenti riba. Sejak lama saya bilang, yuk kita berhenti riba. Yuk kita kalau bahasa sederhananya berhenti berutang. Yuk kita berhenti serakah. Berhenti memburu jumlah. Saya ulang, berhenti memburu jumlah. Mari kita berburu kualitas. Gitu. Itu harusnya. Kualitas hidup, itulah berkah tadi kalimatnya. Berkah yang awal kita omongkan itu. Jadi kita, walaupun kita punya katakan sepotong, 2 potong, 3 potong, 4 potong. Kalau memang berkah, mungkin lebih menyamai dari kepemilikan 100 potong kali gitu. Itu dia kurang yakin dengan sedekah yang mengakibatkan berlipat-lipat. Dia yakinnya dengan bunga deposito yang berlipat-lipat. Itu yang menjadi masalah. Aisyah Talib, kalau boleh saya berbagi ya, saya kenal seperti saya bilang beberapa pekan lalu. Saya kan kalau saya bilang saya bersahabat mungkin saya jadi gimana gitu. Paling tidak saya katakan saya kenal dekat dengan sejumlah orang-orang terkaya di Indonesia gitu. Masya Allah. Salah satu ucapan saya tahu nggak kepada mereka, bukan artinya saya ketemu satu persatu tapi tidak sekaligus. Bukan kaya hati ya, ini kaya fulus gitu ya. Iya kayak fulus, luar biasa terkaya di Indonesia itu luar biasa kekayaan, perusahaannya tidak 1-2 banyak gitu, asetnya sudah triliunan, bahkan kalau diakumulasi sudah bisa mengganggu perpajakan Indonesia, pajaknya saja gitu, bisa mengganggu penerimaan perpajakan Indonesia gitu. Saya bilang begini, kalau mau ya diperbudak oleh harta gitu. Saya ngomongnya begitu, jadi satu kesempatan makan bersama gitu, makan cuma berdua. Saya ngomongnya kebetulan belum berdua. Gitu. Kalau mau ya diganggu oleh dibudak oleh harta lo. Dia bilang, ya gimana hidup gue sudah begini berpuluh tahun. Ya, lo kan udah tua, emang lo mau terus menerus dibudakin oleh harta lo gitu. Itu saya yakin betul dia punya hutang luar biasa tuh. Jadi iyalah, hutangnya di bank itu juga triliun gitu. Masya Allah, itu sebuah budaya yang ya artinya memang sudah ditanamkan kalau kaya harus punya utang. Itu kan yang jadi masalah. Tematiknya ingat nggak? Satu hari ada satu tim sukses Joko Widodo menyatakan
adalah cerdas jika kita punya kekayaan dan kekayaan itu kita raih karena pinjaman dari bank katanya. Itu hidup cerdas, itu justru saya ketawa. Saya balikin logikanya. Dan dia diam waktu itu. Debatnya kebetulan ya dia baru masuk panggung kekuasaan, jadi saya nggak heran. Saya di panggung kekuasaan udah kapan tahu. Jadi tapi saknya itulah maksud saya, berargumennya itulah. Bang, ini cerita orang kaya dan dunia ya memang luar biasa. Tapi yang ingin saya soroti nih Bang ya, ini kan kemarin di Cina luar biasa, orang yang lagi kaya bisa nyungsep dalam satu hari. Di beberapa tempat juga demikian. Tapi alam ini nampaknya akan mengubah dunia dengan sendirinya, karena ini Syekh Al-Azhar ini kemarin ini bicara ya, biasanya kan dibicara masalah moderasi apa, tapi hari-hari ini dibicara lonceng bahaya tentang perubahan iklim. Sedemikian akutnya kah? Apa sedemikian apa masa depan anak cucu kita? Mungkin juga kita akan menghadapinya tentang perubahan iklim ini, Bang, yang disebabkan tentu oleh manusianya juga. Gimana Bang Ihsanuddin melihat perubahan iklim dan bencana apa yang di depan mata nanti gitu? Ada dua yang perubahan iklim dalam konstruksi pertama sebagai akibat ya. Sebagai akibat. Contoh sederhana adalah perubahan iklim ketika kita menggunakan batu bara katakan, yang mereka marah-marah menggunakan itu karena peningkatan emisi rumah kaca, emisi karbonnya luar biasa. Maka mereka merancang penggunaan batu bara mulai 2025 sampai dengan 2035 dihentikan seperti pernah saya sampaikan di radio. Energi. Itu makanya mereka sedang memainkan harga energi. Jadi terbukti naik sekarang negara semua, sudah mengalami bensin, krisis energi. APBN kusut gara-gara gitu ini. Ada motif. Jadi tidak melulu pada persoalan global climate change-nya, tapi pasti ada motifnya. Jadi saya teringat 2008 juga ini sama caranya. Mereka bikin krisis, energi price war terjadi, dia pukul, kena krisis, dia sudah berantakan. Ya bebankan itu ke negara, lalu mereka tetap bertahan, matilah Lehman Brothers gitu. Itu kita bisa lihat dalam krisis. Yang kedua, perubahan cuaca yang memang dia terjadi secara alami misalnya. Perubahan cuaca secara alami karena memang pergeseran matahari misalnya dari satu titik tertentu ke titik lain, kan kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Kalau saya dalam rumah saya bisa saya rasakan matahari sedang bergeser ke utara atau matahari sedang bergeser ke selatan, itu terasa betul gitu kalau dulu. Karena matahari masuk menembus dari itu posisinya, jendela-jendela itu, dan bisa kita lihat pergeseran itu terjadi. Nah, kita nggak bicara itu, tapi kita bicara yang pertama. Kalau kita bicara yang pertama, sesungguhnya ini kan berkaitan dengan apa yang disebut dengan geoengineering. Kalau pakai istilah baheulanya, istilah dulunya adalah bahkan istilah baru sekarang, prekayasaan satu wilayah gitu posisinya. Jadi mereka bukan saja ingin menguasai 5F gitu ya, apa yang saya sebut sebagai food, fuel, finance gitu posisinya. Mereka juga ingin menguasai frekuensi posisi. Frekuensi mereka sudah kuasai dengan 5G. Di 5G muncul kajian macam-macam termasuk soal radiasi. Nah, ketika radiasi ya kalau radio kan pesawat pemancar tidak boleh didekati oleh kalangan tertentu kan, karena radiasinya tinggi kan. Kalau radio ya, kalau di radio itu bukti bahwa radiasi itu berbahaya. Nah, ini radiasi ini tersebar secara massal lewat 5G, makanya mereka membuat menara-menara 5G itu dengan manipulasi pepohonan-pepohonan buatan. Itu karena sesungguhnya mereka sadar penyerangan lewat 5G itu berbahaya bagi manusia. Jadi kalau Anda bisa lihat 5G dalam beberapa kajian di internasional gitu posisinya, itu sudah mulai ditengarai sebagai bagian dari pengaturan penduduk gitu, sebagai pengaturan dari kontrol manusia. Itu yang disebut oleh Tex Mars. Ada dua mekanismenya. Mekanisme pertama adalah ketika Anda menggunakan handphone dengan posisi nano implant yang sudah terjadi. Yang sekarang banyak udah mulai masuk tangan ya. Sudah terjadi posisinya.
Nah, itu bagian dari geoengineering sesungguhnya. Nah, geoengineering yang lain, kalau bisa kita lihat seperti kehendak pengubahan dari fossil energy ke renewable energy. Maka kita saksikan pemberitaan pentingnya, di Indonesia sudah mulai kampanye, pentingnya pembangkit listrik berbasis nuklir gitu posisinya. Saya sejak awal tidak pernah setuju karena Indonesia kaya raya sumber energi primer sesungguhnya. Air apa semua luar biasa. Banyak sekali sumber energi primer gas, yang bisa kita daya gunakan. Kenapa kita mesti tergantung sama yang namanya energi baru terbarukan yang basisnya adalah soal transaksi pembelian teknologi. Ujung-ujungnya komisi gitu transaksi kan. Pembelian teknologi gitu. Yang kemudian tingkat bahayanya, tingkat resikonya itu tinggi sekali jika kita tidak terlampau kuat disiplinnya gitu posisinya. Betul. Saya bukan menolak teknologi nuklir, bukan. Tapi saya lebih menghitung antara manfaat dan risikonya, antara gain and risk-nya gitu. Gainnya, manfaatnya gimana, risikonya kayak apa. Istilahnya maslahat dan mudaratnya kita hitung baik-baik. Pada saat yang sama kita sia-siakan matahari kita yang nyaris dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore kita siasakan gitu. Nggak usah jam 6 deh, kita hitung dari jam 7 sampai dengan jam 5 deh gitu. Itu luar biasa panasnya. Kita biarin begitu. Kita air laut yang bergelombang kita biarkan, angin di beberapa kawasan kita biarkan gitu posisi. Jadi ada beberapa energi alami yang kita sia-siakan. Itu semuanya teknologi. Bahkan kalau saya menyaksikan teman-teman saya yang termasuk dalam kategorisasi berada gitu ya. Itu mereka tidak lagi menggunakan sepenuhnya pembangkit listrik dari PLN. Mereka sudah menggunakan solar panel. Satu rumah mereka bisa investasi 250 juta sampai 350 juta, posisinya di atas tanah 800 meter gitu. Tapi penggunaannya mereka hitung untuk 30 sampai dengan 40 tahun. Luar biasa itu mereka memanfaatkannya. Sudah rumah serba AC, tapi ternyata bayar listriknya murahnya luar biasa. Luar biasa. Yang kaya makin kaya. Yang makin kaya semakin murah. Ya, betul, mereka memanfaatkan teknologi. Memang ada 250 jutanya. Tapi listrik akhirnya bayar per bulan itu cuma karena kebetulan baterainya habis gitu ya. Betul. Karena sarapan itu ya mereka hanya gunakan untuk malam sedikit sekali sebentar. Jadi tagihannya cuma ya sejuta. Padahal listriknya sudah pemakaian konsumsi listriknya di rumah sudah luar biasa karena ruangan serba tertutup kan, serba ber-AC posisinya. Kecuali pagi hari dibuka sebentar gitu masuk cahaya pagi. Itu saya lihat mata kepala Aisyah Salim. Soal mereka yang memanfaatkan solar panel gitu dalam rangka menghemat biaya, tapi pada saat yang sama mereka termasuk orang yang kaya raya gitu posisinya. Nah, itu artinya ketika kita masuk ke dalam posisi global climate change sebagai isu ekonomi politik, kita mestinya memahami dalam pendekatan menyeluruh gitu. Kita langsung pernah menyatakan bukan era sekarang, penurunan gas emisi rumah kaca 27%. Orang bingung semuanya. Ini dalam rangka penyelamatan planet gitu ya posisinya, save the planet. Ini Indonesia langsung menyatakan pengurangan emisi rumah kaca 27%. Ukurannya apa? Saya pernah debat dengan menterinya itu gitu. Iya saya tahu itu katanya. Itu dulu cuma sekedar kemauan ini gitu. Rencana. Karena kemudian bicara sama saya sudah tahu sebelumnya. Tapi saya konfirmasi si menteri tahu apa enggak gitu. Menterinya tahu, waktu itu makan malam sama saya gitu posisinya. Menterinya nyebut, iya saya tahu, saya itu yang nyebut. Jadi artinya begini, dunia ini memang susah kalau ngambil keputusan tanpa pengetahuan. Itu bahasa sederhananya. Memang susah memanage satu negara tanpa pengetahuan dan bukan ahlinya gitu. Sementara kita punya itu isunya bukan isu murahan. Isu yang demikian rupa memerlukan kecerdasan luar biasa karena dia pendekatan-pendekatan cuaca, pendekatan-pendekatan iklim, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi masuk jadi satu di situ. Dalam konstruksi pertanian misalnya, mereka tidak lagi perlu yang namanya zona kawasan. Mereka cukup sekadar memerlukan ruangan. Rumah kaca itu. Rumah kaca itu mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sudah dihitung. Jepang menghadapinya begini, rekayasanya begini. Singapura menghadapi begini, rekayasanya begini. Israel mereka rekayasanya begini karena usianya. Kalau kita impor terus, jadi kita kan. Iya, kalau kita kan enggak. Kita sudah kelebihan kawasan, tapi pada saat yang sama juga kita tidak memanfaatkan ruangan.
Lalu teriak-teriak tentang pentingnya ketahanan pangan. Undang-undangnya bukan soal ketahanan pangan. Undang-undangnya tentang kedaulatan pangan. Wah, lebih dari itu harus. Kedaulatan itu yang jadi masalah. Iya. Jadi memang waktu kita bicara tentang kedaulatan pangan, menterinya juga yang menyampaikan pada saya. Ini saya tahu WTO nggak setuju gitu. Nah, seorang yang pernah menjadi staf ahli juga menyebut pada saya dalam sebuah seminar, iya bang, WTO itu tidak setuju Indonesia menggunakan istilah kedaulatan pangan. WTO itu setuju menggunakan istilah ketahanan pangan. Iyalah supaya kita impor terus-menerus gitu. Kan gitu. Jadi lagi-lagi itu semua isu berkaitan dengan global climate change. Dan itu ditulis dengan baik oleh namanya Naomi Klein. Siapa tuh? Bagaimana Naomi Klein itu seorang ekonom Amerika yang bercerita tentang bagaimana Barat gitu ya menggunakan isu global climate change gitu ya, isu perubahan iklim itu sebagai bagian dari doktrin mereka untuk tetap mendominasi negara lain. Tapi itu dilukiskan dengan baik oleh Naomi Klein. Tapi luar biasa. Kenapa Trump kok membongkar ini? Dia nggak percaya dengan itu, padahal menolak karena dia lebih ke dalam posisi inward looking. Karena posisinya dia sadar kalau terkena ke Amerika, maka Amerika harus menghentikan fosil. Itu kan energinya habis, betul ya. Energinya habis. Jadi kan makanya kemudian dia keluar dari Paris Accord. Dia keluar dari situ dan itu dianggap sebagai memalukan. Ya iyalah karena ini pertarungan teknologi. Ini kan dalam rangka mempertahankan G7 sebagai kumpulan negara-negara di dunia yang menjajah beberapa negara kan posisinya. Ini kan permainan G7 jadi kalau dilihat. Jadi kalau kerangka hegemonia dan dominasinya ini salah satu strategi G7 gitu. Lihat bagaimana Indonesia dalam soal kelapa sawit ditekan oleh Uni Eropa. Itu kan isunya climate change. Iya betul. Isu hak asasi manusia di belakang itu isunya climate change posisinya. Lalu ketika nikel tidak mau diekspor, mereka marah-marah juga. Tapi mereka tidak bicara global climate change. Padahal di Indonesia juga merupakan masalah climate change. Kalau mau fair ya, mereka ada selalu multiple suitable standard. Selalu multiple suitable standard kalau mau ngeliat kayak gitu. Maka jangan pernah kemudian menggunakan ukuran mereka. Itu maksud saya. Maka dibutuhkan orang yang punya kompetensi, orang yang ahli dalam memanage sektor-sektor yang sudah pertarungannya secara teknologi. Saya ulang ya. Kelas dunia. Orang-orang yang ahli itu demikian tinggi yang pertarungannya bukan lagi pada kerangka makro, tapi kerangka mikro yang teraplikasi pada sub sektor. Jadi bukan lagi pada sektor, tapi sub sektor sampai detailnya. Tapi detail dari yang demikian rupa tajamnya itu, dia harus terkorelasi dengan yang namanya makronya. Nah Indonesia jangan kan bicara terkorelasi antara sub sektor dengan makro. Sub sektornya sendiri tidak. Kalau bicara di situ, ini referensi saya kebetulan soal kayak gini saya ngumpulin relatif banyak gitu ya soal gitu. Dan saya ikuti betul bagaimana mereka main di situ. Dan Anda bisa lihat relasinya sekarang. Ketika mereka track kembali soal global change, global climate change itu posisinya dengan SDG-nya, Sustainable Development Goals-nya dengan 17 pilarnya, ujungnya kan tetap mempertahankan keadidayaan mereka. Satu. Yang kedua bisa kita lihat dalam kerangka itu. Sesungguhnya mereka tidak mendikte dengan teknologi. Pada saat yang sama mereka tetap memainkan yang namanya ICT. Jadi akumulasi dan kedua hal ini mereka akan mainkan lagi dengan digital currency. Jadi total betul mereka bermain gitu. Jadi pendekatan perencanaan strategiknya itu yang tidak disadari oleh banyak negara seperti saya nggak tahu apakah Indonesia menyadari apa nggak. Kalau saya bilang tidak menyadari saya berlebihan gitu ya. Cuma lebih bagus saya bilang aja saya tidak tahu gitu posisinya. Bagaimana kita lihat merelasi antara ICT, global climate change dengan digital currency dan bermain dalam sebuah teknologi geoengineering di udara dan geoengineering yang basisnya di darat. Itu yang saya maksud sebagai melihat global climate change itu kayak gitu. Itulah pernyataan Woodrow Wilson. Betapa pentingnya melakukan geoengineering dan Lyndon B. Johnson posisinya gitu. Hingga sekarang. Jadilah mereka mempertahankan posisi sebagai global superpower di daya global gitu ngelihatnya. Iya. Nah, tadi Bang Iksan Rudit sebut G7, tapi Indonesia ini lagi bangga akan menjadi tempat pertemuannya G20, G20 ini. Nah, ini apa yang diharapkan oleh pemerintah? Kita akan jadi apa dengan kebanggaan dengan G20 yang sebentar lagi ada pertemuannya di Bali ini, lagi siap-siap kita.
Gimana Bang biar pendengar juga Pak tahu nih ketika disebut G20 apa dampak dan apa konsekuensinya? G20 adalah negara-negara yang punya kekuatan ekonomi tinggi, terutama pada penghasil PDB tinggi. Di G20 ini dia menguasai hampir di atas 60% dari PDB dunia. 80 ya, 20. Jadi itu besar sekali posisinya kalau dari segi itu. Di G20 ini selain bicara PDB, selain jumlah pangsa pasar itu, mereka juga bermain dalam kerjasama antar satu sama lain gitu ya, untuk kepentingan ekonomi. Tapi G20 ini tidak bisa melampaui kebijakan G7. Bahkan G20 ini tidak pernah bisa melampaui atau mempengaruhi World Economic Forum. Kumpul-kumpul ya. Biar pendengar Rasel tahu. Betul. G20 ini tidak pernah bisa melampaui G7. Tidak akan pernah bisa. Satu. Yang kedua, G20 ini tidak akan pernah bisa melampaui World Economic Forum. Jadi walaupun kelihatannya World Economic Forum bicara kelihatannya kesetaraan posisi sama-sama datang dari manapun, tapi desain World Economic Forum di bawah Mark Schwab itu sudah desain the cabal. Ketika saya menggunakan the cabal, silahkan buka referensi sendiri. Iya, cabal tuh, lihat tuh, CAB gitu. CABAL gitu. Silahkan buka sendiri, nanti ketahuan kayak gimana. Nanti relasinya dengan global pandemi juga ketahuan. Nanti relasinya dengan nyambung semuanya. Iya, nyambung semuanya gitu ya. Nah, kalau kita bicara G20 kayak gitu, kita nggak usah bandingin dulu sama G7 deh, nggak usah bandingin dengan World Economic Forum deh. Kita bandingin saja ketika Indonesia menjadi tuan rumah untuk Asia Summit. Indonesia pernah menjadi tuan rumah di Bali pada 2011 untuk East Asia Summit di Bali posisinya. Satu pertemuan ekonomi Asia Timur posisinya. Luar biasa posisi. Tapi hasilnya lah nggak ada. Apa artinya? Artinya G20 kalau diambil situ, itu kalau kita bandingin kelembagaan. Sekarang kita bandingin bagaimana posisi penempatan orangnya di dalamnya. Ada riwayat bahwa sesungguhnya Indonesia di situ masuk waktu itu sudah digugat oleh beberapa negara lain. Indonesia nggak layak masuk karena PDB-nya kekecilan. PDB-nya kekecilan. Dari G20 itu Indonesia cuma peringkat 16. Dari kekecilan gitu posisinya. Lalu Indonesia bela diri. Kami kayak gini karena kami korban kesalahan kebijakan IMF. Korban kesalahan kebijakan IMF ketika kami melakukan reformasi ekonomi. Dan sesungguhnya kami bisa lebih besar dari ini kalau IMF tidak salah. IMF mengakui dan minta maaf. Itulah gugatan saya pada Juni 2001 ke International Tribune tentang kesalahan IMF dalam gugatan saya dan kawan-kawan, bukan saya, tapi saya dan kawan-kawan menggugat IMF ke International Tribune, dan dijawab oleh International Tribune yang bisa menggugat IMF adalah negara, bukan warga negara gitu ya, posisinya. Dan dalam konstruksi G20 IMF mengakui dia salah konsep-konsepnya. Tapi cuma terima gitu aja, dan kompensasinya Indonesia diterima sebagai anggota G20 gitu. Itu dia. Diterima di situ ya posisi. Sebagai sweetener lah gitu ya. Iya, posisi. Tapi orang lupa bahwa sekali lagi G20 ada forum kongko-kongko. Forum kongko-kongko aja. Jadi kalau Anda kemudian mau kongko secara formal, ya di antara para pemimpin G20 ya boleh-boleh aja dong Anda jadi pemimpin. Tapi apakah Anda punya posisi tawar? Nanti dulu. Kalau Anda harus punya posisi tawar, Anda lihat dulu siapa G7. Kalau Anda mau lihat posisi tawar, Anda lihat dulu bagaimana World Economic Forum gitu. Nggak semudah itu. Ya, kalau kemudian ada orang bangga dengan posisi G20, mungkin orang mesti sadar bahwa dibalik dijatuhkannya Soeharto adalah karena Soeharto sebagai ketua gerakan non-blok sudah melakukan perlawanan terhadap Barat, dan itu dianggap berbahaya. Jadi Soeharto dijatuhkan pada periode 98 itu sekaligus bukan sebagai presiden saja, tapi sekaligus sebagai ketua gerakan non-blok yang sudah melakukan posisi bargain terhadap negara Barat. Dan itu sudah ditulis dengan baik, itu sudah dilihat dengan baik oleh The Cabal pada tahun 96. Hebatnya. Itu yang bikin strategi atau yang mempunyai visi dunia untuk dunia begitu. The Cabal. Kalau kita baca dengan baik gitu ya sejumlah data gitu ya, belakang, ini jatuh bukan posisi sekedar ya Soeharto anak-anaknya sudah dianggap melakukan persaingan dan mengganggu bisnis The Cabal. Udah jelas lah. Ya, anaknya mengganggu bisnis The Cabal di dalam negeri itu jelas sekali posisinya. Itu nggak disukai.
baik oleh konglomerat domestik maupun oleh the cabal gitu posisinya. Dan itu harus dijatuhkan posisinya. Nah, apalagi dengan isu macam-macam. Kan sudah yang ketiga kali akhirnya Soeharto dijatuhkan. 83, 88 dan jatuh di 98. Saya ulang, 83, 88, 98. Nah, dalam konstruksi G20 Jokowi duduk di sana, kita harus melihat dalam posisi bagaimana G20 akan dipakai dalam rangka menghadapi Laut Cina Selatan dan Taiwan. Dan kebetulan kawasannya sebagai Indonesia. Indonesia bisa apa? Gitu. Terdengarlah oleh telinga saya. Nah, ini dia. Ini dia, ini. Itu ada kapal peneliti lagi nggak keluar-keluar dari Natuna pula lagi. Iya, itu posisinya. Jadi, mari kita bertanya tentang posisi kita di kawasan Natuna. Mari kita bertanya posisi kita di Laut Cina Selatan. Gitu. Gitu. Nah, Indonesia diharapkan punya peran aktif menunjukkan untuk mempertahankan kawasannya sendiri di Laut Cina Selatan. Dalam konstruksi menghadapi Cina yang demikian agresif di Laut Cina Selatan, membangun berbagai pertahanan dan kekuatan-kekuatan lain gitu. Jadi memang konflik yang dianggap seperti saya berulang kali saya sampaikan di Rasil, memang konflik dalam hitungan sampai dengan 20-30-an. Ini konfliknya konflik Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Gitu. Karena dianggap Saudi Arabia sudah berhasil dia tundukkan, sudah selesai Saudi Arabia. Timur Tengah. Saudi Arabia sudah tidak bisa. Qatar sudah selesai. Jadi negara-negara Arab Spring itu, lewat Arab Spring itu sudah selesai. Walaupun dari 6 negara baru. Tapi ternyata 9 ini pada hakikatnya sudah tertundukkan, sudah selesai. Berarti kawasan bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik itulah yang saya bilang sekitar 1 bulan, 3 minggu atau 1 bulan. Ketika yang namanya Prancis protes karena Australia sudah punya kapal selam bertenaga nuklir posisinya. Nuklir submarine posisinya gitu posisinya. Nah, ini fokusnya ya tadi Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Nah, pada saat itu berarti relasi pertarungan berada di darat, berada di laut, dan berada di dirgantara. Muncul kesepakatan terakhir dalam konstruksi supaya kelihatannya tidak terlampau konflik. Sabrina Wanzhou dibebaskan. Dan pada saatnya sebagai tukar menukarnya dua diplomat yang ditahan ya. Juga dibebaskan posisinya. Jadi melihatnya nggak bisa melihat terpotong. Ini seluruhnya berkaitan dengan persoalan ekonomi. Karena kalau tidak ujungnya militer, maka pangkalnya ekonomi, atau dibalik, ujungnya ekonomi, pangkalnya militer. Itu yang terjadi di Indonesia dari sejak yang namanya tahun 49 hingga hari ini. Apalagi kemudian diimbangi dengan posisi isu agama. Waduh, tambah seru lagi sampai ke di situ gitu. Dan saya nggak melihat cara-cara pandang yang istilah saya multistruktur dalam kerangka ini. Kan kalau kita bisa pakai pendekatan multistruktur, kita bisa tahu secara struktural antara Laut Cina Selatan sama Selat Taiwan dalam konstruksi Cina, One China itu begini. Oh ternyata muncul kesepakatan Xi Jinping sama si Biden konstruksi tentang ininya begini. Tapi kok di Laut Cina Selatannya begini, dan kok isu global climate change-nya dimakan juga oleh Cina gitu. Kan aslinya orang bingung kan. Ini gimana sih konflik Laut Cina Selatan terjadi, perdamaian antara Amerika dengan Cina dalam soal Wanzhou terjadi dalam konstruksi ICT. Tapi yang ini larinya? Ini kalau nggak punya petanya bingung loh. Gajah bertarung ngambil manfaat dari pertarungan lah, luar biasa. Pasti. Itu sudah bahasa sederhana yang bagus. Nah, terakhir Bang, apa nih? Ini udah 8.46 nggak terasa nih kalau ngobrol sama Bang Ihsanuddin Nursi ya. Luar biasa. Nanti yang nggak sempat dengar bisa lihat di YouTube kita. Luar biasa, 1 minggu sudah banyak pula yang lihat. Apa penutup kata dari Bang Ihsanuddin Nursi? Bincang kita pagi. Respon orang ke kalau di YouTube itu ke saya gitu, langsung ke saya. Mereka ada juga yang komen di YouTube kayak gimana gitu, bagus gitu. Tapi yang ke saya juga, ya Allah Tuhanku, Masya Allah. Ya mudah-mudahan dakwah kita betul-betul dakwah karena Allah, dakwah dalam rangka tegaknya nur ala nur gitu. Betul. Penting. Yang terakhir kita mesti tahu nih. Kita mesti tahu. Kalau kita tidak kembali ke dalam konsistensi positif, kan konsistensi ada yang konsistensi negatif ya. Konsistensi negatif tuh setan gitu. Itu setan tuh konsisten.
Oh iya, konsisten dia, tetap istiqomah. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai dengan hari kiamat. Gitu. Dia dengar nih. Berikan kesempatan aku mengganggu umatmu, silakan. Tapi kamu tidak akan bisa mengganggu umatku yang ikhlas gitu. Kan panggilannya Rob dan dia konsisten. Makanya Robi aujubika min hamajati sayatin, Robi aujubika auyadurun, sampai kayak gitu kan. Diajarkannya sampai kayak gitu. Masya Allah. Nah, itu artinya sesungguhnya ajaran Allah terhadap peperangan dengan setan itu memang dalam bahasa saya di beberapa masjid statusnya bukan by minutes tapi by second. Jadi gangguan, serangan pertempuran itu. Jadi level peperangan dari mulai individu sampai dengan level negara itu by second. Itulah kena pentingnya sholat itu dalam runtunan waktu. Istiqomah. Artinya sesungguhnya sholat itu bukan cuma sekedar anil fase wan munkar gitu posisinya. Bukan cuma sekedar dengan sholat itu Anda kemudian mampu menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan, bukan cuma sekedar itu. Tapi ada sikap waspada terhadap yang buruk. Dan ada sikap ketegasan terhadap berbuat perbaikan. Nah itu tuh kita perlu konsisten di situ. Jadi jangan sholat dalam perspektif hanya dalam konstruksi relasi hablum minallah. Tapi bagaimana sholat dalam konstruksi hablum minannas. Nah ketika sholat ditegaskan dalam konstruksi hablum minannas, maka konsistensi yang muncul adalah melakukan pembelajaran dan adalah harus dalam lingkup hijrah. Hijrahnya adalah hijrah meninggalkan riba. Hijrahnya adalah hijrah meninggalkan sebuah sistem kehidupan yang sudah menyesakkan dan menyesatkan. Saya ulang ya, yang menyesakkan dan menyesatkan gitu posisinya. Karena nggak mungkin lagi melanjutkan kehidupan ini yang menyesakkan dada dan menyesatkan ini berlanjut, nggak mungkin lagi. Kalau Anda mau melanjutkan terus, ya Anda akan terus berada dalam sebuah lorong gelap yang cahaya di ujung tunnel sana tidak terlihat sama sekali. Itu yang disebut dengan minazulumati ila nur. Nah, tegaknya sholat yang baik dengan konsistensi positif itu betul-betul ila nur, menuju ke cahaya tadi. Nah, makanya hayal falah posisinya. Jadi kalau kita ambil dalam cara berpikir yang dibangun oleh Al-Quran tentang sholat dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiq, maka sesungguhnya kita akan selalu hidup dalam tenteran damai dan tidak akan terjadi yang namanya terbelah. Gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan dalam konstruksi posisinya betul-betul relasi antara hablum minan nas, hablum min nafsi, hablum minallah posisinya. Bagaimana relasi manusia terhadap dirinya dengan terhadap sesamanya dan terhadap Allah. Dan itu dibangun bukan dalam segitiga sama kaki, itu segitiga sama sisi. Kenapa? Karena dinamika ruh yang tiap waktu diserang oleh dua hal. Diserang oleh setan pada saat yang sama, terus kalbunya tetap menyatakan jangan dengerin setannya. Tadi Rabbi al-juzika min ahmadiyati sayatin posisinya. Itu kan terjadi tiap waktu. Nah, sebagai penutup saya kira ini karena isunya memang terus terang saya membaca media-media arus utama dari luar negeri gitu ya. Kalau kita tidak pandai-pandai, ini memang membingungkan. Betul. Ini betul-betul buka posisinya. Mereka masuk ke dalam, ini belum selesai, mereka timpa lagi dengan ini. Jadi ada sebuah perekayasaan yang luar biasa gitu dalam geoengineering posisi. Nah, hanya kepada Allah kita kembali. Insyaallah. Wa ilaihi turja'ul umur, itu hanya dalam posisi bagaimana seharusnya tadi husnul khotimah, tapi untuk sampai di situ tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya kira penutupnya begitu. Insyaallah. Sukron, ini bincang kita terlama nih selama ini. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari. Kalau sampai kelamaan. Nggak apa-apa. Karena sebentar lagi Bang Ustadz Ikhwan udah nunggu di ruang sebelah ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari Selasa mendatang. Sukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.